Namaku Aris. Sebagai seorang jurnalis lepas yang sudah bertahun-tahun berburu urban legend di pelosok Nusantara, aku merasa sudah melihat segalanya, dari desa penari hingga pemukiman pemuja api. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan email anonim yang masuk ke kotak pesanku pada suatu Selasa malam yang dingin. Email itu hanya berisi sebuah koordinat GPS yang mengarah ke jantung hutan di Jawa Tengah, dan satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Di sini, matahari tak pernah terbit. Awalnya aku tertawa dan menganggapnya sebagai teknik pemasaran murah dari pemandu wisata lokal. Namun, rasa penasaran jurnalisku jauh lebih kuat daripada akal sehatku. Dengan mobil tua yang sudah menemaniku melintasi ribuan kilometer, aku memacu kendaraan menuju koordinat tersebut. Perjalanan dimulai dengan normal, sawah menghijau dan sinar matahari yang menyengat menemani langkah awal. Namun, semakin dalam aku memasuki kawasan hutan yang tak terdaftar di peta itu, suasana berubah drastis. Tepat pukul 12 siang, di saat matahari seharusnya berada tepat di atas kepala, langit perlahan mulai mengeruh. Bukan karena awan mendung, melainkan kabut abu-abu tebal yang seolah-olah menelan cahaya secara fisik. Sinyal GPS-ku mati total, sekitar 10 km sebelum mencapai titik tujuan, menyisakan kompas fisik yang berputar tak tentu arah. Aku melewati dua pilar batu kuno yang tertutup lumut tebal, yang tampak seperti gerbang menuju dunia lain. Begitu roda mobilku melewati garis batas pilar itu, sensasi dingin yang luar biasa langsung menusuk tulang. Dalam sekejap mata, cahaya siang itu hilang sepenuhnya. Aku menginjak rem dengan keras hingga mobilku berdecit di atas tanah basah. Di depanku, hanya ada kegelapan yang pekat, solid, dan seolah-olah bernapas. Aku keluar dari mobil dengan tangan gemetar, menyalakan senter LED-ku. Cahaya senter itu biasanya bisa menerangi jarak 100 meter. Tapi di sini, cahayanya seolah terserap oleh udara yang berat, hanya mampu menembus 3 meter ke depan. Keheningan di sini sangatlah tidak alami. Tidak ada suara burung, tidak ada desis angin, hanya suara napas beratku dan detak jantungku yang berdentum seperti drum di telinga. Aku melangkah pelan, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah papan kayu lapuk yang tergantung miring, bertuliskan satu kata yang digoreskan dengan kasar, Wengi. Selamat datang di desa yang dikutuk oleh malam abadi. Aku berdiri mematung di depan papan bertuliskan Wengi itu, sementara bulu kudukku berdiri kaku. Dinginnya tempat ini tidak masuk akal, seolah-olah suhu udara turun 30 derajat hanya dalam satu langkah melewati gapura batu tadi. Aku memutuskan untuk kembali ke mobil, berniat memutar balik dan melupakan koordinat gila ini. Namun saat aku berbalik, mobilku menghilang. Bukan hilang karena dicuri, tapi kabut di belakangku begitu padat dan hitam hingga lampu belakang mobilku yang berwarna merah terang sekalipun tidak mampu menembusnya. Aku terjebak, tidak ada jalan lain selain maju. Dengan langkah yang berat, aku mulai menapaki jalanan desa yang terbuat dari susunan batu kali yang licin dan berlumut. Di kanan dan kiriku, rumah-rumah kayu bergaya joglo tua berdiri membisu. Semuanya tanpa jendela kaca, hanya lubang-lubang gelap yang tampak seperti mata yang sedang mengintai. Tidak ada suara televisi, tidak ada tangis bayi, bahkan tidak ada gonggongan anjing yang biasanya menyambut orang asing di desa terpencil. Tiba-tiba, senterku menangkap siluet di kejauhan. Sesosok manusia sedang berdiri di tengah jalan. Aku berteriak memanggilnya, berharap menemukan bantuan, namun sosok itu tetap diam. Saat aku mendekat, jantungku hampir melompat keluar. Itu adalah seorang pria tua dengan pakaian tradisional yang sudah sangat lusuh. Warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kecoklatan. Kulitnya pucat luar biasa, hampir transparan, menyerupai kertas perkamen tua yang rapuh. Dia memegang Sebuah lampu minyak kuno yang mengeluarkan api berwarna biru pucat. Api yang tidak bergoyang tertiup angin. Api yang tidak memancarkan panas sedikit pun. Matanya yang cekung tidak memiliki pupil yang jelas. Hanya lapisan putih keruh yang menatap kosong ke arahku. Aku mencoba bertanya di mana aku berada. Tapi dia hanya mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah pusat desa. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gusi hitam tanpa gigi. Mengeluarkan suara desis seperti uap yang keluar dari celah sempit. Dia tidak bicara. Dia hanya memberi isyarat agar aku mengikutinya. Bau yang mengeluar dari tubuhnya bukan bau busuk mayat, melainkan bau tanah basah dan debu buku tua yang sudah tersimpan ratusan tahun. Tanpa sadar kakiku mulai melangkah mengikutinya, masuk lebih dalam ke jantung kegelapan.
menuju cahaya biru yang mulai tampak berkedip-kedip di ujung jalan. Aku berjalan mengekor di belakang pria tua itu, menjaga jarak sekitar 3 meter. Setiap kali aku mencoba melangkah lebih cepat untuk menyusulnya, jarak di antara kami seolah-olah merenggang secara elastis. Jalanan batu yang kami lalui terasa tidak berujung. Aku melirik jam tangan digital di pergelangan tanganku. Angka menunjukkan pukul 14.30. Seharusnya matahari sedang terik-teriknya di luar sana. Namun di Desa Wengi, langit tetap menjadi kubah hitam tanpa bintang maupun bulan. Aku mulai menyadari keanehan lain yang membuat bulu kuduku meremang. Bayanganku sendiri tidak mengikuti arah senterku. Bayangan itu bergerak sendiri, kadang memanjang ke samping, kadang berdiri tegak di tembok rumah joglo yang kami lewati, seolah-olah bayangan itu sedang mencoba melepaskan diri dari kakiku. Pria tua itu berhenti tepat di depan sebuah persimpangan jalan yang luas, semacam alun-alun desa yang gersang. Di sana, pemandangan yang lebih mengerikan menyambutku. Belasan penduduk desa berdiri mematung di halaman rumah mereka masing-masing. Mereka tidak bergerak, tidak bicara, dan tidak bernafas. Mereka semua menghadap ke arah yang sama, sebuah sumur tua di tengah alun-alun yang dikelilingi oleh tumpukan kayu bakar yang membara dengan api biru yang membeku. Aku mencoba menyapa salah satu dari mereka, seorang wanita muda yang menggendong sesuatu. Saat aku mendekat dan mengarahkan cahaya senterku, aku hampir berteriak. Yang dia gendong bukan bayi, melainkan sebongkah batu hitam yang dibalut kain. Jarik lusuh. Wanita itu menoleh perlahan, lehernya mengeluarkan suara gemertak tulang yang patah. Matanya yang putih keruh seolah-olah sedang menyerap cahaya dari senterku, membuat baterai perangkatku yang baru saja diganti menunjukkan tanda lemah secara mendadak. "Sudah berapa lama kalian di sini?" Tanyaku dengan suara bergetar. Pria tua yang menuntunku akhirnya membuka suara untuk pertama kalinya. Suaranya bukan berasal dari mulutnya, melainkan seperti bisikan ribuan orang yang bergema langsung di dalam tengkorak kepalaku. "Di sini, pagi adalah dosa yang sudah kami lupakan." Tiba-tiba, api biru di tengah alun-alun melonjak tinggi, memancarkan gelombang dingin yang membuat pandanganku mulai kabur. Gelombang dingin dari api biru itu menghantam dadaku, membuat napas setiap carikan udaranya terasa seperti menghirup serpihan es. Pria tua yang menuntunku perlahan mulai memudar ke dalam bayangan, meninggalkanku sendirian di tengah alun-alun yang dikerumuni oleh para penduduk yang diam. Aku mencoba memberanikan diri mendekati salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya yang berdiri kaku dengan pakaian petani yang compang-camping. Saat cahaya senterku menyinari wajahnya dari jarak dekat, aku menyadari satu detail yang terlewat. Mereka tidak berkedip. Mata putih mereka yang keruh seolah-olah sudah menyatu dengan kelopak matanya. Tiba-tiba, pria petani itu membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak ada jeritan, tidak ada suara, hanya gumpalan asap hitam pekat yang keluar perlahan dari kerongkongannya. Asap itu tidak menguap ke udara, melainkan jatuh ke tanah dan merayap menuju kakiku seperti makhluk hidup. Aku mundur teratur, namun saat aku menoleh, wanita muda yang menggendong batu tadi sudah berada tepat di belakangku. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Bau tanah kuburan yang basah menyengat penciumanku. Dia membisikkan sesuatu yang bukan bahasa manusia, melainkan suara gesekan batu yang memilukan. Tangannya yang pucat dan kurus perlahan terangkat, mencoba menyentuh pipiku. Kulitnya terlihat seperti kertas tisu yang dibasahi, begitu rapuh hingga aku yakin sekali sentuhan saja akan membuatnya hancur. Di bawah kulit transparannya, pembuluh darahnya tidak berwarna merah, Melainkan hitam legam, berdenyut pelan mengikuti ritme api biru di pusat desa. Aku menyadari bahwa mereka bukan lagi manusia, tapi juga bukan hantu dalam pengertian biasa. Mereka adalah cangkang yang dikosongkan dari nyawa dan diisi oleh kegelapan abadi desa ini. "Berikan kehangatanmu," bisik suara kolektif itu lagi di dalam kepalaku. Saat itu juga, senter di tanganku mulai meredup. Cahayanya berkedip-kedip sekarat, sementara bayangan para penduduk mulai memanjang, mengurungku dalam lingkaran pucat yang tak menyisakan ruang untuk lari. Lingkaran penduduk yang mengepungku perlahan membuka jalan, bukan karena mereka takut padaku, tapi karena ritual utama akan segera dimulai. Mereka semua berbalik menghadap api unggun raksasa di tengah alun-alun. Api itu melonjak hingga setinggi rumah joglo, menjilat langit hitam dengan lidah api biru yang dingin. Aku melihat beberapa orang tua yang tubuhnya sudah hampir seluruhnya menjadi abu, berjalan mendekati api tersebut. Di tangan mereka, mereka membawa benda-benda yang terlihat seperti bongkahan arang.
Namun saat aku menyinari dengan senterku yang sekarat, aku menyadari itu adalah sisa-sisa bagian tubuh yang telah mengeras dan menghitam. Mereka melemparkan benda-benda itu ke dalam api sebagai persembahan. Setiap kali persembahan dilemparkan, suara jeritan lirih terdengar dari dalam api. Bukan suara manusia, tapi suara ribuan memori yang terbakar habis. Ini adalah ritual jaga api, sebuah mekanisme terkutuk untuk menjaga agar kegelapan tidak menelan desa ini sepenuhnya, sekaligus memastikan tidak ada seorang pun yang bisa pergi. Penduduk desa mulai melantunkan mantra dalam nada rendah yang membuat tanah di bawah kakiku bergetar. Udara di sekitarku terasa semakin berat, seolah oksigen telah digantikan oleh sisa pembakaran yang menyesakan. Aku menyadari bahwa mereka tidak sedang menyembah api itu, mereka sedang memberinya makan, agar mereka tetap memiliki bentuk fisik meski hanya sebagai cangkang kosong yang pucat. Pak Lurah dengan topeng kayunya yang mengerikan berdiri Di titik paling dekat dengan api biru. Dia menunjuk ke arahku. Dan seketika itu juga, api biru itu meledak kecil, mengirimkan percikan cahaya dingin yang terbang ke arahku seperti serangga lapar. Waktunya telah tiba. Bisik suara kolektif itu, kali ini lebih keras dan menuntut. Aku tahu, jika aku tidak segera menemukan jalan keluar sekarang, aku akan berakhir seperti mereka. Menjadi kayu bakar abadi bagi api yang tak pernah padam ini. Percikan api biru itu menyentuh jaketku. Namun bukannya membakar, ia meninggalkan noda kristal es yang membuat kulitku mati rasa. Aku tidak menunggu instruksi lebih lanjut. Aku berbalik dan lari secepat yang aku bisa menuju arah mobilku di parkir. Aku melewati rumah joglo yang sama, papan nama wengi yang sama, dan 2 pilar batu kulo yang tadi kulewati saat masuk. Aku terus berlari hingga paru-paruku terasa mau pecah, menembus kabut hitam yang pekat. Namun, saat aku mengira telah mencapai jalan raya, lampu senterku kembali menyinari sesuatu yang sangat kukenal, mobil tua milikku. Anehnya, mobil itu tidak berada di jalan masuk, melainkan terparkir tepat di depan alun-alun, di titik yang sama saat aku pertama kali berhenti. Aku tidak menyerah. Aku masuk ke mobil, menghidupkan mesin yang terbatuk-batuk, dan memacu kendaraan itu ke arah berlawanan. Aku menginjak gas sedalam mungkin. Speedometer menunjukkan angka 80 km per jam, namun pemandangan di luar jendela tidak berubah. Rumah-rumah kayu itu seolah-olah bergeser mengikutiku, atau mungkin akulah yang hanya bergerak di atas treadmill raksasa yang tak terlihat. Setiap kali aku melewati gapura keluar, aku selalu kembali muncul dari arah gapura masuk. Desa ini telah terlipat. Ruang di sini tidak lagi linier. Ia adalah lingkaran setan yang dikunci oleh kekuatan yang tak ku mengerti. Aku melihat ke spion tengah, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Di kursi belakang mobilku, asap hitam yang tadi keluar dari mulut penduduk desa mulai Berkumpul, membentuk siluet tangan yang perlahan merayap menuju leherku. Kau sudah menjadi bagian dari sejarah kami. Bisik suara itu, sangat dekat, tepat di telingaku. Aku membanting setir hingga mobilku menabrak pembatas jalan yang tiba-tiba muncul secara gaib, membuat kepalaku terbentur kemudi dan segalanya menjadi gelap, kecuali kilatan api biru yang masih menari di ujung mataku. Kesadaranku kembali dengan rasa sakit yang mendenyut di pelipis. Bau kabel terbakar dan bensin memenuhi kabin mobilku yang kini ringsek menabrak dinding sebuah bangunan kayu tua. Aku mencoba membuka pintu, namun ia macet total. Di luar sana, keheningan desa terasa lebih mengancam daripada sebelumnya. Senterku telah mati, menyisakan kegelapan yang begitu solid hingga aku merasa bisa menyentuhnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari kaca jendela samping. Tok, tok, tok. Awalnya aku mengira itu adalah penduduk desa, namun saat mataku mulai terbiasa dengan minimnya cahaya, aku melihat sesuatu yang lebih buruk. Bukan tangan manusia yang mengetuk, melainkan bayanganku sendiri yang telah lepas dari tubuhku. Ia berdiri di luar mobil, menatapku dengan mata yang hanya berupa lubang kosong yang memancarkan cahaya biru redup. Bayangan itu mulai mencakar kaca mobil, meninggalkan goresan-goresan es yang perlahan membuat kaca itu retak. Aku merangkak ke kursi penumpang, mencoba keluar lewat jendela yang pecah, namun entitas asap hitam di kursi belakang tadi kini telah memadat menjadi sosok tanpa wajah. Ia membisikkan namaku berkali-kali dengan suara yang mirip dengan ibuku yang sudah lama meninggal, sebuah trik keji untuk menghancurkan pertahanan mentalku. Di saat kritis itu, aku teringat pada kamera DSLR yang masih tergantung di leherku. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan lampu flash kamera dan menekan tombol shutter sekuat tenaga. Blar!
cahaya putih menyilaukan meledak. Sesaat, membakar sosok tanpa wajah itu dan membuat bayanganku berteriak dalam frekuensi yang menyakitkan telinga. Untuk beberapa detik, aku bisa melihat wajah asli desa ini. Bukan sekadar bangunan tua, melainkan tumpukan tulang belulang yang disatukan oleh sihir kuno. Aku berhasil keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam bangunan kayu tempatku menabrak, mencari perlindungan di balik pintu yang rapuh. Sementara ribuan tangan pucat mulai menggaruk dinding luar, mencari celah untuk masuk. Bangunan kayu tempatku berlindung ternyata adalah sebuah perpustakaan tua yang terbengkalai, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai ruang penyimpanan memori yang membusuk. Rak-rak kayu yang melengkung karena beban sejarah memenuhi ruangan, dipenuhi buku-buku bersampul kulit manusia yang terasa hangat saat disentuh. Bau apak dan tinta hitam menyemat indera penciumanku. Aku mencoba mengatur nafas. Sementara di luar sana, suara garukan pada dinding kayu masih terdengar konsisten, seolah ribuan kuku sedang mencoba menggali jalan masuk. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sebuah buku besar yang tergeletak di atas meja bundar. Di sampulnya tidak ada judul, hanya simbol lingkaran hitam yang menelan matahari. Saat aku membukanya, halamannya tidak berisi tulisan tangan biasa. Huruf-hurufnya bergerak, bergeser seperti ulat-ulat kecil yang mencoba membentuk kata-kata. Aku mulai membaca catatan seorang pendahulu, seorang jurnalis sepertiku yang terjebak di sini pada tahun 1920-an. Catatan itu menyebutkan bahwa Desa Wengi dulunya adalah tempat yang sangat religius, hingga seorang pemimpin mereka yang haus akan keabadian melakukan ritual nyolong padang, mencuri cahaya matahari untuk disimpan di dalam sumur desa. Perjanjian itu berhasil, mereka tidak akan pernah menua, namun bayarannya adalah mereka kehilangan kemampuan untuk melihat cahaya selain api biru dari sumur tersebut. Setiap kata yang kubaca seolah-olah menyedot energiku. Tiba-tiba, tinta di halaman buku itu mulai meluap. Keluar, membanjiri meja dan merayap ke arah lenganku. Tinta itu berbisik, memberitahuku bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengembalikan jantung cahaya yang dicuri, yang kini dijaga oleh entitas di dasar sumur. Namun, catatan itu berakhir dengan peringatan yang mengerikan. Siapapun yang mencoba mengembalikan cahaya akan menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri sebelum fajar sempat menyentuh kulitnya. Aku menutup buku itu dengan keras, tepat saat pintu perpustakaan mulai retak tertembus oleh tangan-tangan pucat dari luar. Pintu perpustakaan hancur berkeping-keping, tepat saat aku berhasil melompat keluar melalui jendela belakang. Tidak ada waktu untuk bernafas. Aku berlari menembus kegelapan, dipandu oleh denyut cahaya biru yang kini terasa seperti detak jantung di bawah tanah. Aku sampai di pusat alun-alun, tempat sumur tua itu berada. Penduduk desa yang tadi mengerumuniku kini berdiri diam dalam jarak 10 meter, membentuk lingkaran sempurna yang seolah-olah mengunci jalanku. Mereka tidak menyerang, mereka hanya menonton dengan mata putih mereka yang kosong. Sumur itu terbuat dari batu hitam legam, yang permukaannya penuhi ukiran run kuno yang tampak seperti urat-urat yang berdenyut. Saat aku melongok ke dalam, senterku yang sekarat hanya mampu menangkap kegelapan yang pekat. Namun dari kedalaman itu tercium aroma yang sangat asing, campuran antara wangi bunga melati yang busuk dan bau logam yang tajam. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari dasar sumur. Sangat lirih, namun mampu menggetarkan tulang belakangku. Aku tahu itu adalah jebakan. Namun dorongan dari catatan jurnalis di perpustakaan tadi memaksaku untuk mencari tahu apa yang ada di bawah sana. Aku mengambil sebuah obor minyak yang terpasang di dekat sumur, menyalakannya dengan sisa korek api di sakuku, dan melemparkannya ke dalam. Obor itu jatuh, melewati kegelapan yang tak berujung, hingga akhirnya berhenti di sebuah permukaan yang tampak seperti gumpalan daging hitam yang bernafas. Di sanalah aku melihatnya, ribuan pasang Mata manusia yang tertanam di dinding sumur. Semuanya terbuka serentak saat cahaya obor menyentuh mereka. Suara desisan massa mulai naik dari dasar sumur, membentuk pusaran angin dingin yang mencoba menarikku masuk. Kembalikan jantungnya, atau jadilah bagian dari kami. Bisik suara itu. Kali ini bukan lagi di kepala, tapi terasa keluar dari pori-pori kulitku sendiri. Asap dari obor yang kulempar ke dalam sumur mulai naik, namun ia tidak menghilang ke langit hitam. Asap itu memadat, membentuk tirai kelabu yang menyelimuti seluruh alun-alun. Tiba-tiba, pendengaranku menangkap suara gamelan yang sumbang. Nada-nadanya merintih, seolah setiap dentuman logamnya berasal dari pukulan pada tulang manusia. Di depanku, para penduduk desa yang tadinya diam mulai bergerak. Mereka tidak menyerangku,
melainkan mulai menari. Itu bukan tarian penghormatan, melainkan gerakan patah-patah yang menyakitkan, seolah tubuh mereka ditarik oleh benang-benang gaib yang tak kasat mata. Saat mereka berputar, bayangan mereka di tanah tidak ikut menari. Bayangan-bayangan itu tetap berdiri tegak, menatapku dengan kebencian yang murni. Aku melihat penglihatan masa lalu yang tumpang tindih dengan kenyataan. Aku melihat bagaimana desa ini dulunya makmur sebelum kegelapan datang, dan bagaimana satu persatu warga di sini menyerahkan cahaya batin mereka untuk ditukarkan dengan napas abadi. Di tengah tarian mengerikan itu, sesosok wanita dengan pakaian penari keraton yang sudah koyak muncul dari kabut. Wajahnya tidak memiliki kulit, hanya otot dan urat yang berdenyut biru. Dia membisikkan rahasia terakhir, bahwa sumur itu bukan hanya menyimpan cahaya, tapi juga merupakan penjara bagi jiwa-jiwa yang menolak untuk membusuk. Setiap gerakan tariannya membuat suhu di sekitarku turun drastis, hingga napasku membeku di udara. Aku menyadari bahwa tarian ini adalah ritual Pemanggilan. Mereka tidak menginginkan nyawaku. Mereka menginginkan tubuhku yang masih memiliki hangat matahari untuk menjadi wadah baru bagi entitas yang menghuni dasar sumur itu. Sebelum aku sempat menghindar, tangan-tangan bayangan dari para penari itu mulai memanjang, melilit kakiku, dan menarikku perlahan menuju bibir sumur yang menganga lebar. Tangan-tangan bayangan itu menarikku dengan kekuatan yang tak masuk akal, menyeretku melewati alun-alun menuju sebuah rumah joglo paling besar yang berdiri angkuh di ujung jalan. Pintunya terbuka sendiri dengan suara dari tiang panjang. Di dalamnya tidak ada perabotan mewah, hanya ribuan lilin biru yang berbaris rapi di lantai tanah. Di ujung ruangan, duduklah Pak Lurah. Dia mengenakan pakaian kebesaran adat Jawa lengkap dengan keris yang berdenyut di pinggangnya. Namun wajahnya tertutup topeng kayu kuno yang seolah-olah bernapas mengikuti detak jantung ruangan itu sendiri. Kau jurnalis ke-99 yang datang mencari cahaya. Suaranya berat, keluar bukan dari mulutnya, melainkan dari sela-sela dinding kayu rumah itu sendiri. Dia berdiri, dan saat dia mendekat, aku melihat bahwa topeng itu bukan sekedar hiasan. Kayu itu telah menyatu dengan daging wajahnya. Akar-akar kayu kecil merambat masuk ke dalam lubang matanya yang bersinar jingga terang. Dia menjelaskan bahwa desa ini adalah ruang tunggu bagi matahari yang telah dipenjara. Untuk menjaga agar matahari tidak meledak dan memusnahkan dunia, mereka harus memberinya makan berupa harapan dari orang-orang asing yang masih memiliki sinar matahari di dalam jiwa mereka. Aris menyadari bahwa setiap cerita, setiap trauma, dan setiap memori yang dia miliki akan segera diperas keluar untuk mengisi kekosongan di dasar sumur. Pak Lurah mencabut kerisnya, dan bukannya logam tajam, keris itu adalah sebilah bayangan padat yang mampu memotong dimensi. Jangan melawan, Aris. Menjadi abadi dalam kegelapan jauh lebih tenang daripada terbakar dalam terang. Ucapnya sambil mengarahkan ujung keris itu tepat ke jantungku. Cahaya jingga dari matanya kini menyelimuti seluruh pandanganku, memaksaku untuk berlutut dalam penyerahan yang tak terhindarkan. Ujung keris bayangan Pak Lurah menyentuh dadaku, namun bukannya rasa sakit tajam, aku merasakan sensasi tersedot yang luar biasa. Seolah-olah seluruh ingatanku tentang sinar matahari sedang diperas keluar dari pori-pori kulitku. Aku diseret kembali ke alun-alun, namun kali ini aku tidak lagi berdiri. Aku diikat di atas sebuah altar batu yang muncul dari dalam tanah, tepat di depan api biru yang kini menderu seperti badai es. Para penduduk desa mulai melingkar. Mereka tidak lagi menari dengan gerakan patah-patah, melainkan bersujud dengan dahi menyentuh tanah basah. Mereka mulai melantunkan mantra pembalikan padang, sebuah doa terlarang untuk menukar cahaya yang tersisa di dalam tubuhku dengan kegelapan abadi yang menyiksa mereka. Aku melihat bayanganku sendiri, yang tadi sempat lepas, kini berdiri di atas kepalaku, memegang jantung cahaya yang berdenyut redup. Itu adalah manifestasi dari kemanusiaanku. Pak Lurah mengangkat tangannya ke langit hitam, dan seketika itu juga api biru di pusat alun-alun berubah menjadi hitam pekat, menyedot semua warna dari lingkungan sekitarku hingga segalanya menjadi monokrom. Aku merasakan dingin yang tak tertahankan menjalar dari ujung kaki menuju jantung. Di saat itulah aku melihat wajah-wajah orang yang pernah hilang di desa ini muncul di dalam lidah api hitam tersebut. Mereka berteriak tanpa suara, memperingatiku bahwa sebentar lagi aku akan menjadi salah satu dari mereka, sebuah baterai hidup bagi kutukan desa Wengi. Pandanganku mulai Mengabur. Namun di tengah keputusasaan itu,
Aku menyadari bahwa Pak Lurah sebenarnya takut pada satu hal, sebuah getaran kecil dari kompas fisik di kantong celanaku yang tiba-tiba berputar liar, menandakan adanya anomali magnetik yang bisa menghancurkan keseimbangan ritual ini. Dingin yang mematikan itu nyaris mencapai jantungku saat aku merasakan getaran hebat di saku celanaku. Kompas fisik yang kubawa, sebuah benda logam tua peninggalan kakekku, mulai berputar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Jarumnya tidak lagi menunjuk ke arah utara, melainkan menciptakan pusaran magnetik kecil yang mulai mengganggu stabilitas api hitam di depanku. Pak Lurah tersentak, mata jingganya berkedip tidak stabil. Aku menyadari bahwa Desa Wengi bukan hanya terlipat secara ruang, tapi juga dikunci oleh frekuensi tertentu yang dijaga oleh api tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menggerakkan tanganku yang kaku, merogoh saku, dan melemparkan kompas itu tepat ke tengah pusaran api hitam. Suara dentuman logam bertemu energi gaib menciptakan ledakan frekuensi tinggi yang membuat telinga para penduduk desa mengeluarkan cairan hitam. Ritual itu terhenti seketika. Rantai bayangan yang mengikatku retak dan hancur menjadi debu. Aku melompat dari altar batu, berlari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Di kejauhan, gapura batu kuno yang tadi mengurungku kini terlihat bergetar, seolah-olah realita di sekitarnya sedang robek. Namun saat aku mencapai gerbang itu, aku melihat ribuan gembok berkarat tergantung di udara kosong, menghalangi jalan keluar. Gembok-gembok itu tidak memiliki lubang kunci, mereka hanya bisa dibuka oleh suara detak jantung yang masih murni. Aku meletakkan tanganku pada udara kosong itu, menutup mata, dan membayangkan sinar matahari pagi yang paling Terang yang pernah kulihat. Aku berteriak sekeras mungkin, melepaskan semua ketakutan yang tersisa. Dan tepat di saat itu, gembok-gembok itu mulai membara dan meleleh, mengeluarkan suara jeritan logam yang memekakkan telinga. Gerbang itu terbuka sedikit, memperlihatkan secercah cahaya kelabu yang bukan berasal dari desa ini. Gerbang itu mulai terbuka, namun kegelapan Desa Wengi tidak membiarkanku pergi begitu saja. Tanah di bawah kakiku berubah menjadi lumpur hitam pekat yang terdiri dari ribuan tangan pucat yang mencuat ke atas. Setiap tangan itu adalah milik mereka yang gagal, para jurnalis, penjelajah, dan warga yang jiwanya telah menjadi bahan bakar api biru. Mereka mencengkram pergelangan kakiku, menarikku masuk ke dalam bumi yang dingin. Pak Lurah muncul dari balik kabut dengan kondisi topeng kayunya yang pecah, memperlihatkan wajah asli di baliknya yang hanya berupa lubang hitam yang menghisap cahaya. "Kau tidak bisa membawa pergi rahasia kami, Aris," teriaknya dengan suara yang memecahkan kaca-kaca rumah joglo di sekitar kami. Aku merayap di atas tanah, kuku-kuku mencengkram batu kali yang licin, sementara cahaya kelabu dari luar gerbang mulai menyentuh ujung jariku. Sensasi sentuhan cahaya itu terasa seperti terbakar, namun itu adalah rasa sakit yang paling kurindukan. Tiba-tiba, aku melihat siluet wanita tua yang memberiku peringatan di awal perjalananku. Dia berdiri di ambang gerbang, memberikan dorongan terakhir dengan sisa-sisa kekuatannya yang memudar menjadi abu. "Lari dan jangan pernah menoleh," bisiknya. Dengan satu hentakan terakhir, aku melepaskan diri dari cengkraman tangan-tangan dingin itu. Aku melompat menembus celah gerbang, tepat saat ribuan gembok gaib itu mencoba mengunci kembali dengan dentuman guntur yang mengguncang realita. Aku jatuh terguling di atas aspal. Jalan raya yang kasar, merasakan aroma aspal dan embun pagi yang nyata. Sementara di belakangku, suara jeritan dari Desa Wengi perlahan meredup menjadi kesunyian yang mencekam. Aku terbangun dengan wajah menempel pada aspal jalan raya yang dingin. Sinar matahari pagi yang pucat mulai menyelinap di antara pepohonan, namun bukannya memberikan kehangatan, cahayanya terasa menyakitkan di mataku. Aku menoleh ke belakang, mencari gapura batu atau jalan setapak menuju Desa Wengi. Namun yang kutemukan hanyalah semak berduri yang rapat dan hutan belantara yang seolah tidak pernah tersentuh manusia selama puluhan tahun. Tidak ada desa, tidak ada mobil ringsek, dan tidak ada jejak kaki selain milikku sendiri. Aku meraba saku celanaku. Kompas kakekku telah hilang, hancur sebagai tumbal pelarianku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berjalan kaki menyusuri jalan raya hingga menemukan sebuah warung kopi di pinggir jalan. Penjaga warung menatapku dengan tatapan aneh, setengah kasihan, setengah ketakutan. Saat aku bercermin di kaca etalasenya, aku menyadari alasannya. Rambutku telah memutih sepenuhnya, dan kulitku pucat seperti kertas berkamen, persis seperti penduduk desa yang kulihat kemarin. Aku mencoba mengambil ponsel di saku jaket untuk memeriksa rekaman atau foto yang sempat kuambil, namun layar ponselku hanya menampilkan distorsi statis hitam putih yang berdenyut mengikuti ritme detak jantungku.
Di tengah gangguan sinyal itu, sebuah notifikasi email muncul. Pengirimnya anonim dengan subjek, "Terima kasih atas cahayanya." Aku gemetar. Saat aku melihat ke bawah, ke arah bayanganku di bawah sinar matahari pagi, aku berteriak tanpa suara. Bayanganku tidak Mengikuti gerakanku. Ia tetap diam, berdiri tegap, dan perlahan menoleh ke arahku dengan mata yang memancarkan pendaran biru redup. Aku mungkin berhasil keluar dari desa Wengi secara fisik. Tapi sebagian dari jiwaku telah tertinggal di dasar sumur itu, menjadi bahan bakar baru bagi malam yang tak pernah berakhir.